Halo, apa kabar semuanya? Shalom, 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 shalom. Berjumpa lagi dengan saya, nama saya Pendeta Heni Esther Dondokambe. Ya, saya bersyukur bisa memberikan hal-hal yang terbaik yang Tuhan kasih sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Ya, kalau talenta yang Tuhan berikan harus dikembangkan. Oleh sebab itu, berjumpa dengan saya akan menyampaikan tentang yang mungkin orang-orang suka tidak memahami, tetapi saya berharap bahwa semua kita harus memahami akan hal ini. Tema saya hari ini saya akan sampaikan mengenai it takes time. Ini waktunya. Waktu ngapain? Ini waktunya, it is takes time. Ya, ini waktunya untuk kita mengerti dan mengenal tentang peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan. Ya, oke, kita mulai ya. Yang pertama, ada satu hal yang kita perlu ketahui. Beberapa hal kita mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu terdiri dari ada para pengusaha, ada hamba-hamba Tuhan, ada mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, kita adalah warga negara Indonesia. Saya mau membahas mengenai pengusaha nih. Ada pengusaha yang ada satu karikatur yang luar biasa nih. Pengusaha itu menarik satu gerobak. Tapi di dalam gerobak itu ada banyak hal. Ada tentang perpajakan, ada tentang bank, ada tentang pemerintahan. Nah, dalam gerobak itu ternyata ada karyawan yang mendorong. Ternyata dari karikatur ini kita dapat melihat bahwa pengusaha memiliki satu usaha untuk bekerja bersama dengan karyawan, tetapi jangan lupa bahwa kita juga patut untuk mengerti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Indonesia. Ya, yuk sekarang kita mau cek dulu nih. Kalau kita mengecek medical check up, paling pertama yang kita cek apa nih? Pasti tekanan darah ya, tekanan darah. Bapak Ibu tekanan darahnya berapa nih? Yuk kita cek tekanan darah kita berapa. Yang normal berapa Bapak Ibu? Yang normal itu 120/80. Wow, saya ketinggian kali ya, saya 140/80. Tapi oke, yang penting di bawahnya masih aman ya. Itu normal. Nah, ada juga tekanan darah yang rendah. Kalau yang rendah ini yang berbahaya, 80/60. Gejalanya apa? Pusing, mata berkunang-kunang, banyak hal ya. Wah, bisa tiba-tiba kita pingsan. Kemudian kalau tekanan darah yang tinggi, berapa? 170/100, itu tinggi. Gejalanya apa? Pusing, leher terasa kaku, punggung sakit, linu, emosionalnya tinggi. Wow, kebanyakan itu sinonim tuh dengan yang kalau kita tekanan darah yang tinggi pasti emosi. Kalau kita lihat orang emosi, kita akan bilang wah jangan-jangan tensinya tinggi. Nah, itu dari segi medical check up ya, yang umum. Ternyata teks atau perpajakan ada check up-nya juga, namanya self tax check up ya. Apa yang di check up Bapak Ibu Saudara? Yang di check up adalah penghasilan sama dengan konsumsi plus kekayaan. Itu artinya apa hasilnya? Pas-pasan. Nah, kalau penghasilan lebih besar dari konsumsi plus kekayaan, wah itu namanya tidak wajar. Nah, satu lagi nih, kita mau self tax check up. Penghasilan lebih besar, itu artinya konsumsi plus kekayaan. Sedikit wajar ya. Kalau misalnya penghasilan lebih kecil dari konsumsi dan kekayaan, tidak wajar ya. Itu sedikit joke dari saya mengenai self tax check up. Ya, kita lihat yang selanjutnya. Nah, di dalam perpajakan Indonesia, sistem perpajakan Indonesia itu namanya self assessment. Self assessment itu apa? Artinya segala sesuatu dilakukan sendiri. Seperti menghitung sendiri perpajakannya, bayar sendiri, dan melapor sendiri. Nah, selain itu, Bapak Ibu, ada juga mengenai pemeriksa pajak, tax auditor.
ya pemeriksa pajak, atau ada juga pemeriksaan. Apa itu pemeriksaan? Pemeriksaan itu salah satu sarana alat pengujian kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi kita penting juga mengetahui hal ini. Mari kita menjadi masyarakat Indonesia yang paham akan perpajakan. Jangan kita bilang, masa bodoh lah, saya kan hamba Tuhan, saya kan pendeta, saya kan rohaniwan, saya kan rohaniawan, saya kan dan bla 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 bla. Karena kita masih tinggal di Indonesia dan kita adalah warga negara Indonesia, sebaiknya kita harus memahami peraturan-peraturan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ternyata perpajakan kita ini makin hari makin meningkat dan makin hari makin diperbaharui. Ada modernisasi perpajakan. Apa modernisasinya? Pertama, mengenai NPWP, ya. Wah, NPWP kita taunya kartu, betul. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu dan semua teman-teman, rekan-rekan dan semua hamba Tuhan, para pendeta, rohaniawan, siapapun perlu mengetahui bahwa tahun depan atau tepatnya tahun 2024 bulan Januari itu nomor induk kependudukan atau KTP resmi menjadi NPWP. Wah, ternyata NIK itu akan menjadi NPWP. Wow. Ini termasuk modernisasi perpajakan. Ya, kemudian yang kedua modernisasinya apa? Ada e-billing, Bapak Ibu. E-billing itu adalah EVIN, ada NPWP. Jadi untuk melakukan pembayaran sendiri tadi kita harus menerbitkan e-billing. Baru kita bisa melakukan pembayaran setelah penghitungan. Kemudian pembayaran pajak bisa lewat mana? Kalau zaman dulu kita secara manual ke bank. Kalau sekarang bisa ATM atau bisa internet banking, ya. Jadi itu banyak cara sekarang, semuanya secara digital. Ya, ada ISPT, apa artinya? Itu pelaporan. Tadi kan melapor sendiri, jadi melaporkan surat pemberitahuan tahunan atas NPWP sendiri. Kemudian e-filing, apa sih e-filing? Ada lagi nih, e-filing itu untuk memfile semua data punya setiap masing-masing kita, yaitu di filing. Dan ada e-faktur pajak, itu biasa untuk perusahaan juga, ya. Itu semua tentang modernisasi yang akan ada untuk selanjutnya di tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang SIN. Apa itu SIN? Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih.